Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Surah Yasin ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Sebelum membaca ayat ini, sebagaimana di awal-awal saya pernah janjikan, ada kelebihan wirid surat Yasin, diantaranya ada yang menisbatkan ini ke Imam Ali Zainal Abidin. Itu di salah satu safinah sebagian habaib. Ada lagi yang mengatakan bukan punya Imam Ali Zainal Abidin. Alhasil khilaf tentang yang pertama kali memberikan ijazah ini. Tapi di beberapa kitab itu keterangan tentang kaifiyah, caranya dan faedahnya sama. Kaifiyahnya membaca Yasin, kalimat Yasin diulang 7. Masyhur, sebetulnya ini ijazah sudah terkenal ya. Yasin, 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 Yasin. Lanjut baca sampai ayat dzalika taqdirul azizil alim, diulangi 14. Teruskan lagi baca sampai salamun qaulan mir rabbir rahim. Ayat salamun qaulan mir rabbir rahim diulangi 16. Lanjut baca lagi sampai ayat awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala, diulang 4 kali. Terus lanjut sampai akhir Yasin. Faedahnya membaca Yasin dengan kaifiyah ini sama dengan membaca Yasin 41 kali. Bagi yang ingin mengambil ijazah hukum kama ajazani masyayikhi, tinggal ucapkan qabil itu. Itu sahih itu ya, dan masyhur ini riwayat. Saya temukan di kitab-kitab macam-macam, bukan satu pengijazah atau satu perawi, banyak ini. Masyayikhuna juga pakai. Yang paling sering pakai kaifiyah ini Syekhuna Abu Yahya Bandung rahimahullah. Salah satu sanad saya ke kaifiyah ini ke Syekhuna Abu Yahya ada, Syekhuna Ki Ahmad ada, dan lain-lain. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ini ucapan orang-orang yang ingkar ya. Kalau mereka ashabul qaryah mengatakan ma antum illa basyarum mithluna. Kalian ini bukan utusan Allah. Yani ma antum mursalun bal antum basyarum mithluna. Apa bedanya dengan kita? Tidaklah kalian kecuali manusia seperti kami. Ini biasa ini ya. Para utusan Allah didustakan seperti ini tuh biasa. Para khalifah utusan Allah, yakni al-ulama, ya pasti mengalami begini. Sering kan kita dengar itu kalau ada satu tokoh besar, kaliber internasional, nasional, kaliber kota, desa, kaliber kecamatan, kaliber kelurahan, kaliber RT, sama aja omongannya. Apa bedanya saya dengan kiai itu? Sama-sama orang. Omongan begini itu salah satu cara talbis iblis. Jadi salah satu cara setan memasukkan supaya orang itu ingkar kepada kebenaran. Ini sebegini. Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq.
ma antum illa basyarum mithluna. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Wa ma dan tidaklah anzala menurunkan siapa ar-Rahman yakni Allah min syai'in dari sesuatu in antum illa takdzibun. Kalian ini hanya berdusta. Ini satu tambih peringatan. Saya ingat dulu Syekhul Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi waktu ngajar Bukhari, lebih tepatnya itulah ringkasan Bukhari, apa namanya itu, Jawahirul Bukhari. Syekhul Imam dulu menerangkan tentang itu, la ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta illa udiyah. Ringkasnya, khulasahnya begini, tidak ada orang yang mendatangkan seperti yang didatangkan Nabi Muhammad SAW. Malah Syekhuna waktu itu mengatakan bukan hanya Nabi Muhammad, juga pewaris-pewaris Nabi Muhammad pasti mengalami itu, dia dimusuhi. Malah itu menunjukkan dakwahnya benar. Kalau sudah ada yang kontra, menunjukkan bahwa dakwahnya benar. Sebab ulama itu mewarisi Nabi Muhammad kan, sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu ta'ala anhum wa an auliyaillah ajma'in. Mewarisi Nabi Muhammad ya berapa persen gitu, mengajarkan Al-Quran, hadis, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu ya pasti mewarisi ujiannya, hanya berapa persen ujiannya itu beda-beda. Yang saya pahami dari keterangan guru-guru, kalau terjadi kata-kata ma antum illa basyarun mithluna atau la ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta illa udiya, begitu itu terjadi, menunjukkan bahwa si kiai, si ustadz, si ulama, si pengajar itu sahih, betul-betul pewaris Nabi. Kalau nggak ada itunya berarti belum, gitulah. Nggak ada yang mulus lah. Dari awal dakwah sampai kematian sahibu dakwah itu pasti mengalami. Bagaimana tidak akan mengalami, yang sayyiduhum juga mengalami, sayyidul ulama, sayyidul muballighin, sayyidul muallimin, Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sesempurna itu aja mengalami, ya apalagi pewaris-pewaris Nabi yang di bawahnya. Yang saya senang dari pembahasan guru-guru itu, terutama Syekhul Imam itu menunjukkan bahwa ini pewaris benar gitu. Kalau sudah ada udiyah. Tapi kita tidak mengharapkan udiyah, itu ya salah. Kita mengharapkan keberhasilan dakwah. Inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu yang diharapkan tetap ke situ. Tapi saat mengalami, pahami pemahaman ini menunjukkan jalan Anda benar gitu. Sudah mengalami udiyah, dimusuhi oleh kaumnya. Boleh dicek mulai pertama pembawa kebenaran Nabi Allah Adam berdakwah kepada keluarga beliau, cari ada yang kontra enggak? Pasti ada. Sayyidina Idris, Sayyidina Nuh, Sayyidina Musa, Sayyidina Ibrahim, terus semua nabi-nabi rasul ngalami semua itu. Wa imamuhum Sayyidina Maulana Muhammad sampai sekarang. Pencaci Nabi Muhammad setiap zaman kalau kita perhatikan selalu muncul. Padahal nabinya sudah fil jannah ya. Selalu muncul. Kapan berhentinya? Enggak ada. Terus begitu. Ya, kecuali nanti zamanul Imam Mahdi al-Muntadhar, zaman nuzul Sayyidina Isa, akhirul zaman, dah baru. Waktu Imam Mahdi yang memimpin itu baru aman itu, la yabqa illa qaulun wahid wa madhhabun wahid. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.